Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Monslehuddin dengan NIM 2121111078 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3B. Langsung saja untuk kaidah yang keenam, yaitu al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad, yang artinya yaitu ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad lainnya. Dalilnya yaitu maka nari nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuqihu fil ard. Kemudian contohnya yaitu ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, kemudian dia berijtihad lagi tapi hasilnya berbeda, maka hasil keputusan ijtihad yang kedua tidak dapat membatalkan keputusannya yang pertama. Kaidah yang ketujuh yaitu idza ijtama'a al halal wa al haram ughliba al haram, yang artinya yaitu apabila berkumpulnya antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan oleh yang haram. Dasar hukumnya yaitu ma ijtama'a alaihil halal wa al haram la ghalaba al haram. Kemudian contohnya yaitu apabila pada saat memberikan makanan pada hewan ternak dan pada makanan tersebut diberi vitamin yang terdapat haram, maka hukum memakan daging ternak tersebut adalah haram. Kemudian kaidah yang ke-8 yaitu al-itharu bi qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub, yang artinya yaitu mengutamakan orang lain dalam hal ibadah itu adalah makruh, namun dalam hal selain agama ataupun ibadah itu adalah dianjurkan. Kemudian dasar hukumnya yaitu wayurithun ala anfusihim walau kana bihim khasasah, yaitu dalam Quran surat Al-Hasr ayat 9. Kemudian contohnya yaitu yang makruh ketika seorang memberikan air wudhu kepada orang lain di saat sedang kekurangan air sehingga ia tidak bisa berwudhu. Kemudian dalam keadaan terbusi yaitu mendahulukan orang lain dalam menerima zakat. Kemudian kaidah yang ke-9 yaitu atabi'u tabi, yang artinya pengikut itu hukumnya mengikuti sesuatu yang diikuti. Kemudian dasar hukumnya yaitu zakatul janin zakatul ummah. Kemudian contohnya yaitu dalam sewa menyewa rumah, yaitu otomatis segala sarana yang ada di rumah itu ikut disewakan seperti sumur, kemudian air atau PDAM dan listrik dan lain-lain. Kaidah yang ke-10 yaitu tasyaruful imam al-ra'i manutun bi al-maslahah, yang artinya yaitu tindakan imam terhadap masyarakat ataupun rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Kemudian dasar hukumnya yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkuma bil adl. Kemudian contohnya yaitu dalam hal pembagian zakat, imam yang masih dalam keadaan mampu tidak boleh mengutamakan dirinya untuk menerima zakat daripada rakyat yang notabene adalah kurang mampu. Kaidah yang ke-11 yaitu al-hudud tasyudhu bi al-subhat, yang artinya yaitu hukuman-hukuman itu gugur karena adanya subhat. Dasar hukumnya yaitu idra'ul hududa bas subhat, yang artinya hindarilah hukuman-hukuman karena adanya subhat. Kemudian contohnya yaitu mengonsumsi miras ataupun minuman keras yang bertujuan untuk pengobatan, itu tidak boleh. Kemudian kaidah yang ke-12 yaitu al-huru la yahulu tahtal yadi, yang artinya yaitu orang-orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Kemudian dasar hukumnya Quran surat Al-Imran ayat 26 yang berbunyi qulillahumma malikal mulki man tasya wa tunzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biadikal khair innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian contohnya yaitu seandainya mengurung atau memenjarakan orang yang merdeka dengan memperlakukan dengan baik, kemudian orang tersebut meninggal karena tertimpa
robohan tembok, maka tidak wajib membayar ganti rugi atau membayar denda. Hadis yang ke-13 yaitu al-harimu lahu hukmu ma huwa harimu lahu, yang artinya yaitu yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Dasar hukumnya yaitu dari hadis Nabi yang artinya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada masalah-masalah mutasyabih atau tidak jelasan hukuman. Kemudian contohnya yaitu dalam hukum miras itu haram, maka yang mengedarkan, yang membuat, serta yang menjualkan akan mendapatkan dosa yang sama seperti peminumnya. Kaidah yang ke-14 yaitu idza jtama'a amroni min jinsin wahidin walam yahtalif maksuduhuma dakhala ahadahuma fil akharin ghaliban, yang artinya yaitu apabila berkumpulnya dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang masuk pada yang lain. Dasar hukumnya yaitu Nabi pernah berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang artinya tawafmu cukup bagimu untuk haji dan umrohmu. Kemudian untuk contoh yaitu ketika masuk masjid kemudian kita sholat fardu, maka sudah tercakup sholat tahiyatul masjid. Kaidah yang ke-15 yaitu ikmalul kalami aula min ihmalihi, yang artinya yaitu mengamalkan maksud suatu kalimat itu lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Kemudian dasar hukumnya dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fahuduhu. Kemudian contohnya yaitu ketika seseorang berwasiat kepada anak-anaknya untuk membagikan harta, padahal dia sudah tidak mempunyai anak kecuali cucu, maka harta itu diberikan kepada cucu-cucu tersebut. Kemudian kaidah yang ke-16 yaitu al-kharaj bi al-doman, yang artinya barang siapa yang memperoleh manfaat dari suatu yang dimanfaatkannya, maka dia harus bertanggung jawab atas doror dan doman yang akan terjadi. Kemudian dasar hukumnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Kemudian contohnya yaitu ketika seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya karena cacat, si penjual itu tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut, karena penggunaan binatang tersebut sudah menjadi hak pembeli. Kaidah yang terakhir yaitu kaidah ke-17 yaitu al-huruju minal khilaf mustahab, yang artinya yaitu menghindari barang atau perbuatan yang hukumnya boleh atau halalnya masih diperselisihkan adalah terpuji atau dianjurkan. Kemudian dalilnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm. Kemudian contohnya yaitu adanya perdebatan dari para ulama mengenai batasan kepala yang dibasuh ketika berwudu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.